datang kembali di channel Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu di subscribe dan like ya. Sekarang, mari kita simak kisahnya. Pada malam 26 Juli 2021, sebuah kejahatan tragis dan tak masuk akal terjadi di bioskop yang sepi di Corona, California. Apa yang seharusnya menjadi malam yang menyenangkan bagi dua anak muda yang bernama Anthony Barajas, seorang bintang TikTok yang berusia 19 tahun, dan teman kencannya, Riley Goodrich, yang berusia 18 tahun, berakhir dengan tindakan kekerasan yang mengerikan, meninggalkan keluarga mereka hancur dan rekan terdekat mereka dalam duka. Anthony Barajas, yang dikenal sebagai username TikToknya @itsAnthonyMichael, memiliki hampir 1 juta pengikut. Kehadirannya di dunia maya dipenuhi dengan energi positif, humor, dan semangat yang menular kepada audiensnya. Seorang pemuda dengan impian mengejar dunia hiburan secara penuh waktu karena ia baru saja memulai menjajaki peluang yang lebih besar di Los Angeles. Riley Goodrich adalah seorang atlet pelajar berprestasi dengan masa depan yang cerah. Ia pun baru saja mendapatkan beasiswa kuliah dan sangat dicintai oleh keluarga serta teman-temannya. Ia pun dideskripsikan sebagai gadis yang baik hati, penuh kasih, dan juga gigih yang memiliki impian untuk memberikan dampak bagi dunia. Pada malam itu, yang seharusnya menjadi malam yang istimewa, kencan pertama dengan Anthony yang penuh tawa dan kegembiraan. Joseph Jimenez, yang saat itu berusia 20 tahun, memiliki kehidupan yang sangat kontras dengan para korban. Ia yang dibesarkan di lingkungan yang penuh gejolak, yang telah berjuang dengan masalah kesehatan mental sejak kecil. Ia pun didiagnosis menderita skizofrenia. Jimenez mengklaim bahwa ia disiksa oleh suara-suara yang memaksanya melakukan tindakan mengerikan. Orang-orang di sekitarnya pun menggambarkan perilaku yang tidak stabil, paranoia, dan semakin terlepas dari kenyataan. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Jimenez beberapa kali keluar masuk fasilitas kesehatan mental. Pihak pembelaannya pun kemudian mengklaim bahwa sistem penyembuhan mentalnya telah gagal membantunya. Sebuah argumen yang memicu perdebatan luas tentunya. Namun, apakah ini benar-benar kasus seseorang yang kehilangan kendali karena penyakitnya? Atau ada sesuatu yang lebih jahat di baliknya? Anthony dan Riley pun telah duduk di kursi mereka untuk menyaksikan pemutaran film The Forever Purge, sebuah film tentang anarki dan pembunuhan. Tanpa sepengetahuan mereka, Jimenez telah membeli tiket untuk pertunjukan yang sama. Ia pun bersembunyi di bayangan saat film diputar. Dan saat bioskop mulai sepi, Jimenez melancarkan aksinya dengan presisi yang mengerikan. Satu tembakan ke belakang kepala Riley mengakhiri hidupnya seketika. Sedangkan Anthony, yang juga ditembak di kepala dan ditinggalkan begitu saja, berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi akhirnya, ia pun meninggal beberapa hari kemudian saat ia masih di rumah sakit. Dan yang lebih mengejutkan lagi, tidak adanya hubungan antara Jimenez dan para korban. Mereka adalah orang asing satu sama lain. Jimenez pun akhirnya ditangkap di El Cerrito sehari setelah penembakan, dengan senjata pembunuh ditemukan di tangannya. Selama di persidangan, ia pun yang awalnya mengajukan pembelaan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, mengklaim bahwa suara-suara di kepalanya telah meyakinkannya bahwa orang-orang terkasihnya dalam bahaya. Namun, pengadilan menyatakan bahwa ia sepenuhnya sadar akan tindakannya dan memiliki banyak kesempatan untuk menghentikan diri. Hakim pun menolak permohonan gangguan jiwanya dan mengunci nasibnya. Jimenez pun akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ditambah tambahan 50 tahun karena membunuh dengan sengaja dan membunuh lebih dari satu korban. Pengacaranya pun berargumen bahwa sistem kesehatan mental telah gagal melindunginya. Tetapi keluarga korban melihatnya secara berbeda. Bagi mereka, ini adalah pembunuhan yang kejam dan dingin. Selama penyelidikan berlangsung, para detektif menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah jurnal yang ditemukan di rumah Jimenez berisi tulisan-tulisan aneh tentang obsesinya terhadap influencer media sosial.
Beberapa halaman pun secara khusus menyebutkan Anthony Barajas. Apakah Jimenez telah menguntitnya secara online? Atau apakah serangan ini sudah direncanakan jauh sebelumnya dengan alasan yang lebih dari sekadar suara? Menambah misteri, munculnya desas-desus yang belum terbukti bahwa Jimenez pernah mengirim pesan kepada Anthony sebelum pembunuhan, mungkin mencoba bertemu dengannya dengan dalih menjadi penggemar. Apakah ini benar-benar kasus kekerasan acak? Atau Jimenez sudah lama terobsesi dengan Anthony? Ruang sidang pun dipenuhi dengan kesedihan saat keluarga korban memberikan pernyataan dampak mereka. Sahabat Riley yang bernama Skylar Schuler berbicara dengan air mata di matanya, mengutuk tindakan Jimenez dan meratapi kehilangan sahabatnya tersebut. Kakek Riley pun yang terlalu berduka untuk berbicara panjang lebar hanya menggambarkannya sebagai bintang yang bersinar. Ibu Anthony, Catherine Barajas, memberikan pernyataan yang paling menyayat hati. Ia pun sambil terisak menatap langsung ke arah Jimenez dan berkata, "Kamu telah mencuri putraku dan Riley. Kamu telah mencuri masa depan mereka dan masa depan kami." Bahkan hakim pun yang sudah terbiasa menangani kasus-kasus kejahatan mengerikan tampak tercekik emosi saat berbicara kepada Jimenez. "Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dan kamu masih tidak memiliki rasa penyesalan itu?" Saat Jimenez dibawa pergi dengan borgol, ia pun bergumam meminta maaf, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Namun bagi keluarga korban, tidak ada hukuman yang akan pernah cukup. Tetapi di tengah kesedihan mereka bersumpah untuk melanjutkan warisan Anthony dan Riley melalui kebaikan, amal, dan juga kenangan. Bioskop tempat kejahatan itu terjadi pun masih berdiri hingga hari ini. Namun, bagi mereka yang mengenal Anthony dan Riley, tempat itu akan selamanya menjadi lokasi yang menyeramkan, sebuah pengingat akan malam yang seharusnya dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi harus berakhir dalam tragedi yang tak terbayangkan. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri, kriminal seperti ini, jangan lupa ya untuk dibantu diklik subscribe, like, dan berikan komentar kalian di bawah, serta jangan lupa juga untuk dibantu di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama kita dapat terus menyajikan cerita-cerita yang penting, tetap aman dan tetap berinformasi. Tunggu episode kami berikutnya ya. Oh iya, jangan lupa juga dibantu di subscribe, karena jika Weekly Crime Stories mencapai 100.000 subscriber, akan ada giveaway dengan 3 hadiah utama yang besar. So, don't forget to subscribe. Terima kasih.